Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Ibu bahas untuk soal yang sering banyak salah, itu adalah soal number one. My hobbies. Ini kan hobbies ini berat ada S-nya ya, mengindikasikan hobinya lebih dari satu, yaitu ada traveling, ada reading a book, dan ada juga menanam. Nah, maka to be yang benar adalah yang are. Jadi kalau kemarin banyakkan jawabnya is, bukan, karenanya lebih dari satu, maka to be yang dipakai adalah are. Oke. Untuk selanjutnya, ini ada penjelasan sedikit, kayak misalkan an apple itu kan sebuah apple. 3 apples, kalau mau bilang 3 apple-nya harus tambahkan S kan, bendanya. Kemudian kalau sebuah kucing a cat, kalau lebih dari satu kucing, 2 cats. Catnya jangan lupa dikasih S. Kemudian kalau ada a book, nah kalau misalkan ada book, bendanya ada a book, ruler, eraser, marker. Ini juga indikasinya benda yang disebutkan lebih dari satu walaupun nggak ada SSS-nya. Kayak misalkan di sini contoh yang paling bawah aja ya. In my bag there is a science book. Dalam tas saya ada buku sains. Makanya dipakai is karena yang disebutkan bendanya cuma satu, yaitu sebuah buku IPA. Kemudian kalau ada yang bilang in my bag ada buku, penggaris, penghapus, kemudian ada spidol. Kan lebih dari satu, yaitu yang dipakai adalah are, sama kayak soal number one tadi gitu. Jadi jangan terkecoh. Lihat bendanya ya. Bendanya banyak kan sedikit gitu. Is sama are nih. Kalau untuk subjeknya kan gini ya, konsep awalnya itu bentar. Nah, kan to be itu ada 3 nih untuk yang present. Ada yang am, is sama are. Am itu dipakai kalau subjeknya adalah I, khusus spesial. Untuk I itu pasti am. Kalau yang is, kalau subjeknya itu adalah dia perempuan, dia laki-laki, dan kata ganti benda. She is a smart student. Kalau are, subjek yang dipakai adalah mereka, kami, dan kamu. They are humble. Contohnya mereka ramah. Nggak diartikan sih, cuma emang itu rumusnya gitu. Jadi kalau misalkan ada kata sifat atau kata benda, kita harus menggunakan to be sesudah subjek. Sudah subjek, to be, kemudian kata benda atau kata sifat. Gitu. Karena tadi konsepnya adalah they, ini kan banyak ya. Makanya yang benda-benda yang tadi yang disebutkan pakai are. Udahan paham lah, mau cepat-cepat. Hujan soalnya kan, rain, suaranya harus lebih keras. Next, soal yang paling banyak salah nomor 2. Kenapa? Ini tentang personal pronoun, kata ganti orang. Ini kan Dita is my sister. Dita itu saudara perempuan saya. Dia lahir 2 tahun setelah saya. Titik-titik, hobinya menyanyi. Yang dibahas ini Dita. Kenapa banyak yang pakai my, saya, my hobi saya? No. Jadi yang benar adalah her. Hobinya adalah menyanyi. Bukan juga si. Kenapa sih? Ini untuk yang subjek kayak gini loh. Habis subjek, kemudian ada kata to be-nya atau langsung kata kerja gitu. Jadi kalau misalkan yang her, ini nya, hobinya. Kalau ibarat saya, hobi saya itu pakai my, bukan I hobby, itu salah, tapi my hobby. Sama kayak gini konsepnya, berarti her hobby, bukan si hobby, apalagi we, bukan lagi. Oke, next, soal yang ketiga yang paling banyak salah adalah yang ini, sama tentang personal pronoun. Sarah, this is my friend Wahyu. I have told you about him, yang benar ya, tentang dirinya. Saya loh sudah memberitahukan kamu tentang dirinya. Kenapa Bu pakai him? Nggak kan objek. Tentangnya juga gitu. Kalau he kan nggak mungkin. Kalau he ini dia yang dipakai itu untuk yang subjek. Subjek itu nggak mau, kalau namanya subjek tuh pasti ada selanjutnya kan, subjek, predikat, objek kayak gitu loh. Kalau ditaruh di sini he, objek predikatnya mana gitu. Jadinya harus him, apalagi his ini sama posisinya kayak her, harus ada bendanya, misalnya his hobby, his book, his jacket gitu. Ini ada kok chartnya di internet, banyak kalau kalian mau cari personal pronoun chart. Aduh, ini kepotong ya, bacanya personal pronoun chart. Nah, Ibu jelaskan sedikit. Subjektif I, we, you, he, she, they ini dipakai sebagai subjek.
otomatis biasanya di awal kalimat. Nah, diingat sesudah ini biasanya adalah kata kerja atau to be. I work every day. We eat. We have breakfast. Gitu. Itu kan ada lanjutannya loh, ada predikat, ada objeknya. Itu ada lanjutannya. Kalau objektif biasanya sebelum ini kata kerjanya, misalkan I pick me nggak mau. She pick me, berarti si-nya pakai yang ini, menjemput akunya pakai yang me, bukan she pick I, nggak mau. I ini harus, I tadi harus di depan, harus subjek, karena rumusnya subjek itu ada predikat objeknya. Ribet ya ibu jelasin, sorry. Intinya gitu. Kalau objektif ini kayak gini, nah, the secretary notified us today. Nah, dia pakai us kan, memberitahu kami. As bukan pakai we. Kenapa? Nah, ini posisinya dia sebagai objek. Karena sesudah objektif, sebelum objektif biasanya kata kerja gitu. Kata kerja atau kata tadi contohnya adalah kata depan preposisi. Ini aja nah pokoknya sesudah subjek kata kerja atau to be. Kalau objek itu dipakai kalau sebelumnya adalah kata kerja atau to be. Oke. Nah yang ini yang posesif ini kepunyaan. Kayak tadi hobinya. Nya-nya yang dipakai adalah yang her untuk perempuan. Kalau cowok his, ya kan. Kalau saya my, jadi mau misalkan my handphone, nggak ada tuh I handphone. Mau bilang handphone saya tuh nggak mau. I handphone, harusnya my handphone karena ada fungsinya sendiri. Ini our class, your room. Jadi disebutkan sesudah my, our, your ini bendanya, kepunyaannya gitu. Their class, their school. Kalau yang ini mine, ours, yours, his, hers, yang ini belakang bagian yang ini tentang kepunyaan juga tapi nggak disebutkan bendanya. Misalkan whose book is this? Buku siapa ini? Oh, that's mine. Gitu langsung aja. Atau kalau mau bilang, oh, that's my book. Gitu. Dipilih mau yang pakai yang my book, harus disebutkan bendanya. Atau yang mine, that's ours. That's yours. Itu nggak usah disebutkan kata bendanya. Gitu. Langsung aja kalau ini diri saya sendiri, kami sendiri, yourself. Nggak ada panggil soalnya. Ibu bahas yang di soal aja. Oke. Next, ini ada latihannya, ada 6 soal, kalian kerjakan ya. Nah ini gampang nih, kalau ini kan jelas, kadang-kadang jelas nih apa jawabannya. Gak mungkin pakai him, nah sudah him pada him, ini gak mungkin pakai him. Him itu sebelum him harus ada kata kerja, atau ada katanya lah, pokoknya ini kan sebagai objek kan him tadi. Jadi gak mungkin ini orang sininya kosong. Oke. Kalian silahkan kerjakan 6 soal ini sendiri aja, nggak usah mandiri gitu, percaya diri. Oh, dari pemaparan ibu tadi bisa nggak kalian menangkap gitu. Jadi kan ibu tahu kalian nanti benar berapa, salahnya berapa. Kalau masih banyak salah, berarti memang perlu kita bahas lagi gitu. Kita bahas aja ini terus sampai elek. Nggak usah masuk materi. Soalnya ini basic, jadi kalian harus paham paling enggak. Benar 5 atau 4 tuh sudah syukur banget. Oke, kerjakan sendiri ya. Dicatat, dikumpul di classroom. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.